Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 April 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. BPOM Ambon uji puluhan sampel takjil di 2 kawasan kuliner Ramadan. Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Ambon beserta Dinas Kesehatan Kota Ambon uji coba makanan takjil Selasa 5 April 2022. Sampel takjil diambil dari jualan di 2 lokasi, yakni depan Masjid Raya Al-Fatah dan kawasan kuliner di Batu Merah Ambon. Kepala BPOM Ambon Hermanto mengatakan sebanyak 33 sampel makanan yang diambil untuk pengujian. Terdiri dari 18 sampel di kawasan Masjid Raya Al-Fatah dan 13 sampel di kawasan kuliner Batu Merah Ambon. Sementara untuk pengujian mikrobiologi atau kebersihan bahan baku yang digunakan sebanyak 10 sampel. Lanjutnya untuk pengujian bahan kimia berbahaya seperti rodamin B, metallic yellow, boraks, dan formalin tak perlu waktu lama. Sedangkan uji mikrobiologi dibutuhkan waktu 1 minggu. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Tim BPOM dan Dinkes Ambon mulai mengambil sampel makanan dan diuji. Juga dicek kebersihan dagangan makanan dan cara penjualan. Sambil disidak, Dinkes dan BPOM juga membagikan celemek, penjepit, dan plastik makanan, serta mengingatkan pedagang untuk menggunakan masker dan menjaga kebersihan jualan. Pada hari ini sudah dilakukan pengawasan makanan jajanan buka puasa atau takjil di Kota Ambon. Jadi dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di lokasi di sekitar Masjid Al-Fatah ini, dan yang kedua dilaksanakan di daerah Batu Merah. Jadi sampel yang diambil di Kota Ambon ini, di Al-Fatah ini ada 18 sampel yang diuji. Itu diuji kimianya, kemudian nanti ada 5 sampel diuji secara mikrobiologi melihat kebersihannya. Kemudian dari Batu Merah itu ada 15 sampel yang diuji kimianya, ya, dan 5 sampel diuji di laboratorium Balai POM untuk pengujian mikrobiologi. Jadi yang di laboratorium mikrobiologi ada 10 yang diuji, ya secara kimia berarti ada 18 sama 15, ya. Kesehatan dan bertindak selalu didukung oleh teman-teman dari BPOM. Tujuannya apa? Bagaimana masyarakat di dalam melakukan ibadah puasa Ramadan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, terbebas dari bahan-bahan berbahaya dan terbebas dari cemaran bakteri-bakteri yang tadi sudah disampaikan, misalnya E. coli, Staphylococcus dan sebagainya. Dan tadi sudah dinyatakan untuk penggunaan zat kimia, alhamdulillah dari beberapa titik yang kita ambil seluruhnya negatif. Aman jajanan takjil di kawasan Masjid Al-Fatah Ambon dan Batu Merah tanpa bahan kimia berbahaya. Aneka makanan berbuka puasa yang dijual di depan Masjid Raya Al-Fatah dan Batu Merah Ambon dinyatakan aman dari bahan kimia berbahaya, seperti zat kimia rodamin B, metamin yellow, boraks, dan formalin. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, Hermanto, usai pengujian langsung di tempat Selasa 5 April 2022. Hermanto mengatakan hal itu didapat dari 18 sampel yang diambil acak dari olahan makanan yang dijual di kawasan depan Masjid Al-Fatah. Sementara itu kuliner takjil di Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon juga dinyatakan bebas dari bahan kimia berbahaya. Hermanto kepada tribunambon.com mengatakan hasil pengujian terhadap 15 sampel makanan bebas dari bahan berbahaya. Sedangkan hasil pengujian mikrobiologi masih menunggu waktu 1 minggu untuk mendapatkan hasil. Dan
dari hasil yang dilakukan pengujian, khususnya yang di Al-Fatah ini, ya, itu sudah dilakukan pengujian untuk parameter ujinya itu ya bahan-bahan kimia yang sering salah gunakan, ya, itu ada borak, formalin, rodamin B, dan pewarna metanililo atau kuning. Hasil uji yang sudah dilakukan di Al-Fatah ini dari 18 sampel yang dilakukan pengujian itu seluruhnya memenuhi syarat. Ya, ya kita bersyukur bahwa semuanya aman ya dari bahan kimia yang berbahaya. Warga jangan panik, Ambon dapat stok 180 kiloliter BBM Pertalite. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite pada sejumlah SPBU di Kota Ambon sempat terjadi selama beberapa hari terakhir. Namun, warga Kota Ambon jangan panik. Pasalnya PT Pertamina Mor 8 Maluku, Papua telah menambah penyaluran Pertalite menjadi 180 kiloliter. Padahal sebelumnya jatah yang biasa didapat hanya 80 kiloliter saja. Demikian disampaikan Sales Area Manager Retail Pertamina Mor 8 Maluku Papua, Wilson Edi Wijaya. Langkah itu diharapkan dapat mengatasi antrian kendaraan bermotor di sejumlah SPBU. Selain itu, untuk menghindarkan penumpukan kendaraan, Wilson juga meminta masyarakat tak hanya mengisi bahan bakar di SPBU saja, melainkan juga memanfaatkan 12 titik Pertashop yang sudah resmi beroperasi di kota berjuluk Manise. Stok BBM yang melimpah diharapkan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan Pertalite sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, stok BBM Pertalite akan tetap terjaga dan aman. Stok sembako di Maluku dipastikan aman selama Ramadan. Pokok atau sembako di Maluku dipastikan aman dan tidak akan mengalami kelangkaan selama Ramadan 2022. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis 6 April 2022. Rum juga akui dari laporan Satgas Pangan, selain sembako yang dijamin aman, pihaknya juga memastikan ketersediaan stok minyak goreng juga tidak akan mengalami kelangkaan. Rum menambahkan meski menjamin ketersediaan untuk harga minyak goreng nantinya disesuaikan dengan harga pasar. Selain itu, ketersediaan stok sembako di bulan suci Ramadan ini terus dilakukan pemantauan, baik di tingkat Polda hingga di Polres jajaran. Dirinya juga minta kepada warga masyarakat di Maluku untuk tidak panik karena stok masih aman. Dengan Kapolri maupun di sana ada Menteri Perdagangan bahas terkait dengan kebutuhan pokok menjelang Lebaran, khususnya untuk Maluku juga ada Satgas Pangan yang sudah melakukan penyelidikan di lapangan dan sampai dengan saat ini di Maluku tidak ada kekurangan atau tidak ada kekurangan stok untuk kebutuhan baik itu sembako maupun kebutuhan lainnya dalam terutama dalam bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri nanti.
Kalau ada penyimpangan ditindaklanjuti Pak ya? Kalau ada penyimpangan ya tolonglah diinformasikan ke kami, karena kami ada juga Satgas Pangan yang setiap saat berada di lapangan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait dengan hal-hal tersebut. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Kadishub Maluku akui anggaran pembebasan lahan Ambon Newport bakal ditangani Kementerian Keuangan. Pembangunan Ambon Newport atau ANP yang terintegrasi Lumbung Ikan Nasional atau LIN di Negeri Wai Salahutu, Maluku Tengah dipastikan berlanjut. Pembebasan lahan sebesar 158,56 hektar pun sedang diupayakan dengan melibatkan Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Maluku, Muhammad Malawat. LMAN sendiri merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Republik Indonesia. Lanjutnya, dalam pertemuan bersama Pelindo sebagai lembaga yang memprakarsai studi kelayakan ANP, program strategis itu tetap akan jalan. Meskipun menurutnya akan sedikit molor dari waktu yang sudah ditentukan. Terkait pembebasan lahan, ia menjelaskan terdapat 5 tahap yang harus dilalui, yakni tahap sosialisasi, pendataan awal, konsultasi publik, penetapan lokasi, dan penyerahan hasil. Malawat menyatakan saat ini Pemprov baru sampai di tahap konsultasi publik. Diketahui hingga kini peletakan batu pertama LIN di Maluku masih menjadi simpang siur di tengah masyarakat. Pasalnya beberapa waktu lalu 8 wakil rakyat asal Maluku di Senayan mengaku dalam pertemuan dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, proyek strategis itu akan dibatalkan lantaran terdapat gunung api aktif dan sisa-sisa ranjau bekas Perang Dunia. Jadi primadona menu takjil, durian kian murah, segini harganya sekarang di Kota Ambon. Buah durian masih menjadi primadona pada Ramadan 1443 Hijriah di Kota Ambon hingga kini, Rabu 6 April 2022. Pasalnya Ramadan tahun ini dibarengi dengan musim durian yang membanjiri Kota Ambon. Berbagai hidangan olahan durian untuk menu berbuka puasa pun bermunculan saat Ramadan tahun ini. Bagaimana tidak, durian yang berlimpah di Pulau Ambon membuat permintaan pun mudah terpenuhi. Alhasil, harga durian yang dijual saat ini pun tergolong relatif murah untuk buah yang memiliki rasa legit khas itu. Di depan Maluku City Mall atau MCM Ambon, sejumlah penjual durian menjajakan dagangannya masing-masing dengan 1 unit mobil pick-up miliknya. Harga durian tersebut pun berbeda saat awal kemunculannya pada pertengahan bulan Maret lalu yang dibanderol dengan harga Rp25.000 per buah yang paling murah. Saat ini harga buah tersebut mulai merosot. Untuk 2 buah durian berukuran besar saat ini harganya Rp50.000. Sementara itu ada durian yang dijual per 1 tumpukan yang disusun. Ada yang 4 susun, ada yang 3 susun, hingga ada yang 6 susun.
Harganya pun sama, yakni Rp50.000 untuk masing-masing susun durian yang ditentukan berdasarkan ukuran durian tersebut. Dengan Rp50.000, semakin kecil buah duriannya, maka pembeli akan mendapat 6 buah. Bermain perang sarung ala remaja di Kampung Aster, Tantuy, Ambon jadi tradisi saat malam Ramadan. Banyak kegiatan yang diadakan untuk mengisi Ramadan 2022, mulai dari ngabuburit, bukber, hingga permainan khas Ramadan. Bulan puasa pun kurang afdol rasanya jika tak ngomongin permainan khas Ramadan ini. Permainan ini seringkali dimainkan anak-anak usai menunaikan kewajiban salat, seperti di Kampung Aster, Tantuy, Kota Ambon. Biasanya anak-anak hingga remaja berkumpul selepas bertadarus Al-Quran. Mereka kemudian berkumpul di jalanan depan Pusat Perbelanjaan Maluku City Mall atau MCM. Tidak lain dan tidak bukan, mereka berkumpul untuk bermain perang sarung di malam hari. Ini permainan yang sebenarnya seru tapi cukup menyakitkan. Lantaran sarung yang biasa digunakan untuk salat dilipat hingga membentuk menyerupai pecut kuda, atau sarung diikat hingga membentuk gumpalan di ujungnya. Puluhan remaja kemudian dibagi atas 2 kelompok dengan gulungan sarungannya masing-masing. Perang sarung pun dimulai. Aturannya, kedua kelompok tidak boleh saling menyabet area kepala, badan, dan kaki yang menjadi sasaran sarung. Bagi peserta yang terkena sabetan sarung dan telah menyatakan diri untuk menyerah, akan dikeluarkan dari permainan. Saling sabet antar kedua kelompok remaja tersebut diwarnai gelak tawa dan suasana yang begitu seru. Sesekali terdengar kedua kelompok tersebut saling mengingatkan satu dan yang lainnya agar berhati-hati ketika peperangan dimulai. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 6 April 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat menunggu waktu berbuka puasa bagi saudara Kota Ambon yang menjalankan. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.